Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk materi kita masih di segitiga. Materi sekian, saya lupa materi keberapa yang hari ini. Kita mau membahas tentang sudut di dalam sebuah segitiga. Nah, yang pertama, sudutnya ini ada dua jenis yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu namanya sudut dalam segitiga. Oke, yang pertama adalah sudut dalam sebuah segitiga. Jadi berapa sih jumlah sudut di dalam sebuah segitiga? Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwasanya sudut dalam sebuah segitiga itu jumlahnya adalah setengah lingkaran penuh, atau bisa kita simpulkan segitiga apapun itu jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Maksudnya gimana? Oke, perhatikan gambar. Nah, ini saya gambarkan sebuah segitiga sembarang A, B, C. Nah, maka di sini ada 3 buah sudut. Pertama sudut A, sudut B, dan sudut C. Saya tuliskan di sini. Sudut A, sudut B, sudut C. Nah, maka jumlah mereka ini harus sama dengan 180 derajat, atau dengan kata lain, sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini harus sama dengan 180 derajat. Ini dia. Nah, kapan kita menggunakan teori ini? Perhatikan, saya akan kasih contoh soalnya. Saya nggak kasih banyak-banyak, saya mau kasih 2 aja. Nah, di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di A. Nah, sekiranya di sini diketahui sudut C nya sama dengan 30 derajat. Nah, ini contoh soalnya. Oke, akan kita jawab. Gimana cara menjawabnya? Ingat tadi ya, bahwasanya semua sudutnya itu jumlahnya harus 180 derajat. Kita bergerak dari situ. Nah, jadi di sini kalau kita mau cari sudut B ini, berarti kita harus ketahui minimal 2 sudut, yaitu sudut A dan sudut C. Sudut C kita sudah ketahui 30 derajat. Sudut A biarpun tidak ditulis, kita bisa mengetahui. Kenapa? Karena sudut A itu siku-siku. Jadi kita bisa ambil besar sudut A itu sama dengan 90 derajat. Nah, lalu sudut C itu sama dengan 30 derajat. Nah, maka kita pakai teori yang tadi. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, ini kalau mau dibalik, maka misalkan kita mau cari sudut B kan, kita tinggal balik aja. Sudut B sama dengan 180 derajat kurang sudut A kurang sudut C. Masukkan. Kurang sudut A nya tadi 90 derajat kurang sudut C nya tadi 30 derajat. Ini bukan LC ya, tapi sudut C, dia agak miring.
Jadi besar sudut B nya itu sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut B nya adalah 60 derajat. Nah, ini dia contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua akan kita hubungkan dengan Pythagoras. Gimana tuh yang dihubungkan dengan Pythagoras? Perhatikan soalnya. Nah, jadi ada sebuah segitiga, salah satu sudutnya 40 derajat dan 71 derajat. Salah dua ya, nggak salah satu. Nah, di sudut yang lain dia 3x derajat. Sudut A, B, dan C. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau ketemu soal seperti ini yang ditanya itu dia, ditentukan besar x derajat. Jadi sudut-sudutnya itu, nah kita jawab ya. Nah, ini kita jawab. Jadi salah satu sudutnya itu adalah sudut A dengan besarnya itu 71 derajat, lalu sudut B nya dengan A nya bukan 71, A nya 40, B nya 3x derajat. Kita hapus dulu. Dan sudut C nya itu yang 40 derajat. Nah, gimana nih cara nyarinya? Sama, kita tetap pakai teori yang tadi, yang sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nih, masukkan dulu semuanya. Sudut A nya 71 derajat, sudut B nya 3x tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan. 3x derajat ini kan nggak bisa kita apa-apain, kita biarkan dia dulu. Yang bisa kita operasikan 71 sama 40 derajat. Maka 3x derajat ditambah 71 tambah 40, 111 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, seperti tadi kita mau cari si 3x, maka 3x nya ini harus sendiri. Maka kita biarkan 3x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, jadinya 111 nya pindah ke kanan jadi kurang tuh. Jadi 3x derajat sama dengan 180 kurang 111 sama dengan 69 derajat. Nah, maka x derajat seperti biasa sama dengan 69 derajat kita bagi 3. Maka x derajat itu adalah 23 derajat. Nah, maka diketahui nilai x itu adalah 23 derajat. Nah, seperti itu kurang lebih cara mengerjakannya ya. Oke. Saya pikir untuk yang pertama ini aja untuk yang sudut dalam. Akan kita lanjutkan ke sudut yang luar ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Saya akan memberikan penjelasan dengan sebuah gambar. Oke, kita anggap ada sebuah segitiga sembarang. Fontnya dia A, B, C, D. Nah, ini dia. Nah, maka yang disebut dengan sudut luar segitiga itu adalah nih
Nah, kita anggap nama sudutnya itu adalah B aksen. Nah, itu kita buat di sini. Nah, maka teorinya besar si sudut luar ini atau besar si B aksen ini itu adalah 180 derajat dikurang besar sudut B. Loh, kenapa gitu, Ustaz? Ya, kita lihat ya. Si sudut B itu yang dalam nih, yang saya kasih warna merah. Nah, itu. Dan si sudut B aksen ini kalau kita jumlahkan dia kan membentuk sebuah garis lurus 180 derajat. Itulah kenapa sudut si B aksen ini besarnya menjadi 180 derajat dikurang besar si sudut B. Oke, kita lanjutkan. Saya akan berikan sebuah contoh. Nah, di sini saya namanya B aksen ya, tapi di tempat lain mana tahu ada nama-nama ini, nggak masalah, itu hanya sebuah penamaan. Intinya sudut yang kita cari itu tetap sama sudut yang itu juga. Lalu posisinya itu tidak menjadi masalah ya. Nah, misalkan ini di contoh saya buat posisinya agak lain. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ada sebuah segitiga. Langsung ke soal yang agak sulit nih. Tentukan besar sudut ACD. Nah, perhatikan ya. Kayak kemarin biasa penamaan sudut itu kan ada dua cara. Pertama titiknya, misalkan sudut A, sudut B, sudut C, atau 3 titik. Nah, dimana si sudut itu berada di titik yang tengah kayak ini, ACD. Nah, kalau kita ambil berarti dia adalah sudut si C, tapi yang di luar, bukan C yang di dalam. Atau dengan kata lain, sudut si ACD ini adalah yang tadi saya bilang, kalau tadi B aksen berarti sekarang dia C aksen. Ini yang saya merahin. Nah, itu dia. Oke, akan kita kerjakan, akan kita jawab. Nah, yang perlu kita ingat tadi, kalau kita mau mencari sudut C aksen atau si ACD ini, itu rumusnya itu adalah 180 dikurang sudut selain aksennya gitu. Atau kalau di sini sudut B aksen sama dengan 180 derajat dikurang sudut B. Nah, kalau di sini berarti 180 dikurang sudut C. Nah, masalahnya kita nggak tahu sudut C ini besarnya berapa, karena di sini yang diketahui hanya semua sudutnya itu adalah 6x, A nya 6x, B nya 6x, C nya 6x. Nah, gimana caranya jadinya? Perhatikan, kita tulis dulu sudut-sudut yang diketahui. Sudut A sama dengan 6x, sorry 6x ya, bukan 60. Sudut B sama dengan 6x, dan sudut C sama dengan 6x. Nah, ini dia 6x derajat nih semua.
Nah, kita harus tahu sudut C nya besarnya berapa. Gimana caranya? Yang tadi seperti tadi, yang perlu kita ingat. Jadi materinya sering keterlanjutan ya. Tadi yang teori kita yang pertama tadi bahwasanya sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Itu teori yang pertama. Nah, maka dari sini kita bisa cari X nya. Masukkan semuanya. 6X tambah 6X tambah 6X sama dengan 180 derajat. Berarti ini kalau dijumlahkan 6X ada 3 kali, 18X sama dengan 180 derajat. Maka X itu adalah 180 derajat per 18, atau dengan kata lain besar X itu adalah 10 derajat. Nah, yang tadi kita perlukan adalah sudut C. Besar sudut C tadi adalah 6X derajat, berarti sama dengan 6 dikali 10 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, kita udah dapat sudut C. Maka si sudut ini yang dicari tadi, si ACD tadi atau C aksen tadi, maka sudut ACD atau dengan kata lain sudut C aksen tadi ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Nah, berapa tadi sudut C nya? 60 derajat. Berarti 180 derajat kurang 60 derajat berarti sama dengan 120 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Jadi sudut ACD sama dengan 120 derajat. Nah, ini cara mengerjakannya. Oke, saya berikan satu contoh soal lagi untuk yang ini. Contoh soal kedua. Ini agak lain ya, soalnya sedikit. Nah, ini dia yang kedua. Jadi diketahui sebuah segitiga, sudut A nya 60, sudut B nya tidak diketahui, sudut C tidak diketahui, tetapi sudut C aksen atau lawannya si C atau sudut si B C D itu 140 derajat. Nah, gimana nih cara kita menentukan sudut B nya? Oke, perhatikan ya, kita jawab. Nah, perhatikan, kita tulis dulu yang diketahui. Kita ketahui pertama tadi sudut A sama dengan 50 derajat. Lalu, bukan 50, 60. Nah, lalu sudut BCD atau sama dengan sudut C aksen sama dengan 140 derajat. Nah, kita mau cari besar sudut B nya, otomatis kita harus tahu dulu besar sudut C. Dari mana kita nyari sudut C? Dari rumus ini. Sudut C aksen sama dengan 180 derajat kurang sudut C. Nah, kita dari sini bergeraknya. Yang kita cari
sudut C nya, berarti tinggal balik. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut C aksen. Nah, berarti 180 derajat dikurang C aksen tadi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, itu sudut C. Nah, yang ditanya sudut B. Kita udah dapat sudut C sama sudut A. Gimana cara nyari sudut B nya? Kita balik lagi ke teori yang pertama, yang kita tahu bahwasanya sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Lihat tulisannya. Nah, itu dia. Nah, seperti tadi, kalau kita mau cari sudut B, berarti tinggal balik aja 180 derajat kurang sudut A kurang sudut C. Maka ini sama dengan 180 derajat kurang sudut A tadi 60, sudut C tadi 40. Itu dia. Berarti ini sama dengan 180 kurang 60, jadi tinggal 120 dikurang lagi 40, berarti tinggal 80 derajat. Maka besar sudut B itu sama dengan 80 derajat. Oke, itu aja materi kita hari ini. Untuk latihannya nanti akan saya buat soalnya. Terima kasih.